Oke, coba kita inget-inget lagi film romansa yang pakai premis cerita di mana ada orang yang kena penyakit keras dan harus berjuang menghadapi penyakit keras tersebut. Ya, sebut aja ada The Fault in Our Stars, 5 Feet Apart, I love you so much. atau bahkan Clouds yang lagunya masih terngiang-ngiang di kepala gue sampai sekarang ini. Padahal gue nonton di tahun 2020 pas awal-awal COVID, gue nontonnya virtual, gue inget banget tuh. Langsung netes air mata sampai sekarang pun ya, kalau gue inget adegan terakhir konser dari film Clouds, gue masih netesin air mata sih. Ya, intinya cerita mengenai sepasang kekasih yang harus menghadapi rintangan yang begitu berat dalam kehidupan percintaan mereka karena sebuah penyakit. Itu adalah cerita yang super duper mainstream dan bukan hal yang baru sama sekali. Dan premis itulah yang kalian akan lihat di film ini. Bedanya cuma di sini kalian akan melihat Spider-Man yang udah kehilangan spider sense-nya dan ketabrak sama adeknya Black Widow. Dan ketika ketabrak, timbullah rasa cinta di antara si Spider-Man sama adeknya Black Widow ini. Dan karena Black Widow sudah mati di Avengers Infinity War, si Spider-Man ini mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mantap-mantap sama adeknya. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skip Nonton Skip Belum. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo, kita masuk di segmen review. Instead of right in front of me, at you. Oke, untuk review kali ini gue akan memposisikan diri gue sebagai orang yang gak ngeliat film ini ada spesial-spesialnya sama sekali. Gue nggak tahu reviewer lain akan beranggapan seperti apa, tapi kayaknya sih ya, sekilas gue ngeliat kemarin di sosmed banyak yang bilang film ini bagus dan banyak yang nangis nonton film ini. Tapi gue pribadi, gue nggak ngerasa ada cerita yang spesial gitu. Ceritanya standar mampus, dialognya mediocre, musiknya juga standar, nggak ada klimaks yang bisa bikin gue nangis nonton filmnya. Bahkan secara kedalaman emosi pun gue nggak ngerasa ada kedalaman yang cukup kompleks yang membuat gue bisa interest sama karakter di film ini. Film-film kayak Marriage Story aja, yang memang secara plot itu menurut gue sederhana banget, tapi karena kekuatan dialognya diolah sedemikian rupa, ditambah acting yang begitu bagus dan shot-shot yang super duper ikonik, gue ngerasa tersayat-sayat ketika nonton film Marriage Story gitu. Atau bahkan film-film kayak Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ya, gue tahu banyak orang yang menganggap ini adalah salah satu film romance terbaik sepanjang masa. Tapi kalau kalian perhatiin secara cerita, ini bukan film yang mencoba untuk mendramatisir hubungan antar sepasang kekasih yang justru biasanya harus didramatisir dulu baru bisa bikin kita nangis. Biasanya seperti itu, tipikal penonton Indonesia. Tapi kalau kalian nonton Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ya itu lebih nge-explore sisi filosofisnya. Nah, film yang modelan kayak begitu aja bisa bikin gue melongo sepanjang nonton film, apalagi sampai ke bagian ending tuh kayak, oh, ketika gue mencapai titik tertentu ketika ngelihat filmnya sebagai satu kesatuan yang utuh itu kayak, ya. Nah, itu gue nggak bisa rasakan dari film ini karena flat aja, biasa aja. Tapi secetek-ceteknya kedalaman emosi yang ada di film ini, menurut gue ini bukan film yang jelek. Tetap aja nggak bisa dibilang film sampah atau bahkan film kurang juga menurut gue kurang layak. Kenapa? Thanks to Andrew Garfield dan Florence Pugh. Ya jujur aja ya, menurut gue pribadi mereka berdua ini adalah juru selamat dari filmnya. Mereka MVP-nya. Kenapa? Listen, Gabe. Karena kalau kalian perhatiin dari segi penulisan ceritanya, skripnya, dialog itu banget, sumpah. Gak ada spesial-spesialnya sama sekali. Gak ada satupun line yang berkesan ketika gue nonton film ini gitu. Jadi setelah gue keluar di bioskop, gue udah lupa dialognya tuh apa aja gitu. Karena gak ada satupun dialog yang cukup kuat yang membuat gue terkesan gitu, yang ikonik. Karena kalau misalnya kalian perhatiin setiap film-film romance terbaik sepanjang masa selalu punya line yang terekam di kepala kita setelah kita nonton filmnya gitu. You have bewitched me, body and soul, and I love you.
I never wish to be parted from you from this day on. Ya balik lagi gue akan kasih contoh merit story tadi. Lu perhatiin deh dari penulisan skripnya. Jadi kalau kalian coba cari aja deh screenplay-nya film Marriage Story itu bagus banget. Emang bukan cuma actingnya Adam Driver sama Scarlett Johansson yang emang bagus juga sih. Bukan karena mereka berdua doang, tapi karena emang didukung dengan penulisan yang super duper berbobot sehingga perdebatan di antara mereka saling debat argumennya tuh masing-masing karakternya punya argumen yang cukup bagus yang membuat kita acak-acak hatinya gitu kayak ya dia bener nah gimana lo? Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I can guarantee Henry would be okay, I'd hope you get an illness and then get hit by a car and die. Nah tapi lagi-lagi karena actingnya tadi nih yang menurut gue bisa menyelamatkan dialog yang sebenarnya biasa aja. Karena actingnya ini gue bisa ngerasain pergulatan dalam diri setiap karakter di film ini, terutama ya Andrew Garfield ya di sini memerankan karakter bernama Tobias. Sebagai sesama pria, gue bisa dibuat paham banget ketika ada satu scene si Tobias ini marah-marah sama pasangannya yang namanya Elmet yang diperankan sama Florence Pugh tadi, karena Elmet yang kena kanker ovarium stadium 3 yang harusnya direkomendasikan untuk beristirahat sama dokternya, tapi dia maksa untuk mengikuti perlombaan masak karena dia juga chef ya, pekerjaannya adalah masak gitu, dan dia pengen ikut lomba Bocuse d'Or, salah satu perlombaan masak paling bergengsi di dunia. Dia maksa padahal dia lagi sakit gitu. Dan ketika si Andrew Garfield ini mengetahui dia maksa untuk ngikutin perlombaan itu, ditambah lagi perlombaan itu berada di tanggal yang sama, tepat di hari dia menyiapkan pernikahan antara mereka berdua, gue paham banget perasaannya si Andrew Garfield. Anjing, lu harusnya istirahat. Kita udah siapin memori terakhir kita sebelum istilahnya kalau misalnya lu udah nggak ada nanti kita nikah, tapi lu malah memilih untuk masak. Gue paham banget gitu. Apalagi kalau kalian perhatiin dari ekspresinya Andrew Garfield, pergerakan tangan, lu perhatiin gesturnya deh. Itu gabungan dari beberapa emosi antara bingung, marah, kecewa, rasa sakit, rasa takut. Itu kayak semua rasa itu kayak lu bisa rasain dari mukanya Andrew Garfield. Dan ya gue udah berkali-kali bilang kan, Andrew Garfield itu ya kalau misalnya di aktor tuh tier A+ lah bisa gue bilang gitu. Sama kayak Florence Pugh juga menurut gue A+ gitu. Ya film-film mereka lu bisa perhatiin lah, Andrew Garfield gue paling suka di film Hacksaw Ridge sama The Social Network ya terutama ya. Itu ya dia selalu sih bisa memerankan karakter yang kompleks gitu secara ekspresi gitu. Jadi kita bisa ngerasain pergulatan di dalam dirinya si Tobias di film ini. Dan kalau kalian perhatiin ada slightly senyuman tipis dari mukanya si Andrew Garfield ketika marah. Senyuman itu udah bermakna ganda gitu. Kita bisa ngerasain kayak ini orang kayaknya udah bingung banget nih. Ini pacar gue kenapa begini amat? Oh, please, please. Gonna cry? Tapi di sisi yang lain, sebagai cowok, gue juga bisa paham sama perasaannya si Elmet. Kenapa dia mau ikut perlombaan masak ketika dia sakit gitu, padahal dia udah punya anak dan sebagainya, padahal dia punya jadwal pernikahan dengan si Andrew Garfield gitu. Kita paham dia bukan sekedar cewek egois yang bisa bikin penonton audiens tuh jadi emosi ngeliatnya gitu. Dia bukan antagonis di film ini, dia bukan sosok yang toksik yang ngeselin, enggak. Dia juga punya alasan yang cukup kuat dan itu dijelaskan dengan baik di film ini lewat apa actingnya. Kalau dialog mah biasa-biasa aja. Ya mungkin akan ada banyak di antara kalian yang setelah nonton film ini akan ngerasa kalau filmnya unik karena alurnya maju mundur gitu, karena memang random banget ya. Maju mundurnya tuh nggak ada patternnya sama sekali. Bisa tiba-tiba dari yang awal film udah diagnosis kena kanker, terus tiba-tiba kok balik jadi hamil nih. Timeline dia hamilnya kapan? Di awal kok dia kayaknya nggak punya anak. Terus nanti timeline ketika mereka baru pertama kali ketemuan, terus nanti tiba-tiba balik lagi ke dia udah punya anak. Dan mungkin buat kalian yang pengen nonton film ini ya gue kasih tahu aja di awal-awal mungkin kalian akan bingung untuk memetakan timeline yang mana. Cuman kuncinya menurut gue adalah rambutnya si Elmet aja, karena rambutnya si Elmet ini si Florence Pugh tuh berubah-berubah mulu gitu di setiap timeline. Ketika dia hamil ada poni pendek, nanti ketika dia udah punya anak rambutnya udah panjang, nanti ketika dia udah kena kemoterapi ya rambutnya udah dibotakin. Jadi ya itu akan memudahkan kalian untuk memetakan gitu timelinenya ada berapa sih sebenarnya. Cuma balik lagi ya, awalnya gue ngerasa dengan alur yang maju mundur ini film ini akan jadi unik. Tapi menurut gua ini bullshit aja gitu, karena konsep alur maju mundur di sini nggak ada gunanya sama sekali. Buat apa? Di satu titik pun nanti akan berubah semua jadi linear aja. Biasanya ya film yang menggunakan alur maju mundur itu selalu menyembunyikan sesuatu. Jadi ada yang disembunyikan dengan cara ya merombak struktur penceritaannya sehingga ada satu part yang disembunyikan yang ditaruh di bagian klimaks gitu. Dan struktur cerita yang alur maju mundur ini dipakai untuk sebagai red herring, sebagai pengecoh untuk penonton. Biasanya
bisa seperti itu. Ya lu bisa sebutin lah film-film yang kayak begituan, Memento lah, Maharaja lah, atau bahkan film romance kayak Eternal Sunshine of the Spotless Mind tadi kan konsep ceritanya seperti itu, sehingga di bagian akhir kita ngerasa kayak oh ternyata inilah yang terjadi sebenarnya gitu, karena perombakan struktur cerita tersebut. Nah untuk film ini gue nggak ngerasa ada alasan lain yang cukup kuat untuk menggunakan alur maju mundur selain untuk membuat film ini sekadar unik aja gitu. Nggak ada twist, nggak ada perjalanan roller coaster emosi ketika nonton filmnya dengan struktur cerita yang dirombak alur maju mundur itu nggak ada gitu. Bener-bener cuma bikin unik ya, random ditaruh begitu aja. Tapi pada akhirnya ya, meskipun alur maju mundur di film ini kayak terlihat nggak ada substansinya, gue tetap bisa menikmati filmnya. Kenapa? Karena menurut gue film ini sangat-sangat realistis gitu, sangat-sangat membumi. Minim musik yang didramatisir gitu ya, dialognya mengalir begitu aja, dan nggak ada scene-scene yang lebay gitu ya. Jadi ya gue ngerasa buat para drakor mania, menurut gue nggak bakal suka sama film ini sih. Ya pasti ada aja yang suka, cuman rata-rata sih gue yakin akan nggak terlalu suka nonton film ini dan nggak bakal sedih atau bahkan nangis nonton film ini, karena ya nggak ada adegan-adegan lebay seperti di film-film drama gitu atau serial-serial FTV Indonesia gitu yang selalu ada slow motion ketika adegan-adegan yang nangis sedih, FPS diturunin, banyak close up, selalu kan scene. Ya gue nggak ngomong itu adalah sebuah hal yang salah, ya sesuai dengan genrenya aja sih. Kalau drakor ya namanya drama Korea ya, dramanya itu kan yang ditonjolkan, yang dikuatkan gitu. Nah ini bukan film yang seperti itu, ini film yang jauh lebih membumi. Jadi kalau misalnya kayak adegan ketabrak di awal aja, jadi si Andrew Garfield sama Florence Pugh ini kan bisa jatuh cinta karena ditabrak ya, seperti yang udah gue bilang di opening tadi gitu ya. Si Andrew Garfield ketabrak, nah adegan ketabrak ya udah bener-bener kayak prak, cut langsung ke rumah sakit, nggak ada adegan slow mo apalah, nggak ada. Atau misalnya scene ketika si Almet didiagnosa kena kanker ovarium stadium 3, nggak ada tuh scene kayak yang ya sedih gitu. Lu bisa ngeliat lah dari ekspresi mereka berdua, meskipun ya mereka nggak terlalu memperlihatkan kesedihan mereka di depan dokter ya, tapi lu bisa lihat jauh di dalam lubuk hatinya mereka itu mereka sakit gitu loh. Bahkan untuk adegan berantem antar pasangan yang selalu terjadi di film-film romance lainnya tetap ada di sini, cuman lagi-lagi ya tetap dalam takaran yang pas gitu loh, nggak terlalu drama, nggak terlalu lebay teriak-teriakannya gitu, nggak saling bentak-bentakan kayak gimana. Jangan bayangkan akan terjadi seperti film Ipar Adalah Maut ya, tolong dibuang tuh jauh-jauh tuh ekspektasi seperti itu. Sayang, udah. Jangan palaku sayang. Cukup Lisa, cukup. Bahkan ending filmnya pun yang harusnya menjadi titik klimaks di mana penonton akan banjir air mata ibaratnya. Ya film-film romance tipe seperti ini selalu di bagian klimaks endingnya pasti kan. Nah di bagian klimaks ini tetap dibungkus dengan cara yang super duper elegan gitu, dengan sebuah scene mereka main ice skating bareng, si Andrew Garfield dengan anaknya Ella di satu sisi, tapi mamanya di sisi yang lain, mereka saling melambaikan tangan, that's it gitu. Terus habis itu cut ke rumahnya mereka, tapi kok udah hampa gitu, ruangan dari dapur, ruang tamu, kamar, keheningan gitu tanpa musik sama sekali. Bener-bener cuma shot-shot ruangan hampa seperti itu, dan itu visual yang berbicara kan. Lu bisa tangkap sendiri maknanya seperti apa. Jadi nggak perlu belak-belakan dikasih tahu gitu ya. Menurut gue cukup elegan untuk orang yang visual banget. Tapi ya untuk orang-orang tadi ya, untuk drakor mania lah, untuk para penonton sinetron, jangan harap nangis nonton film ini. Ya overall gue tetap sedih ya nonton filmnya gitu. Bukan artinya gue nggak sedih sama sekali kayak nonton film lokal yang terakhir jualan tangisan tapi kagak sedih sama sekali gue. Tapi ya ini sedih dalam takaran yang pas aja. Nggak sampai bikin gue nangis, nggak sampai bikin gue berminggu-minggu masih keinget adegan di filmnya, galau berhari-hari gitu kayak nonton Hachiko misalnya, atau nonton CJ7. Nah itu kan kayak bangsat lah, mau nonton sekali lagi gue juga menangis lagi, gue yakin gitu. Bahkan entah kenapa buat gue sisi komedinya kerasa lebih kuat dibandingkan sisi emosional nih gitu. Komedinya rasa-rasa kayak sitcom menurut gue, komedi-komedi spontan, gak mencoba untuk ngelawak, tapi ya dialog-dialognya lucu aja, natural aja kan, actingnya bagus-bagus juga gitu ya. Apalagi ada satu scene yang paling ikonik justru ya, yang paling memorable, yang masih terekam di otak gue, malah bukan endingnya, malah adalah ketika si Almet ini melahirkan di Indomaret gitu. Menurut gue itu kocak, tegangnya juga dapet, dan
ngelihatnya juga bikin nggak bisa meleng dari scene itu. Tapi ya selebihnya nggak ada yang spesial lah. Gua nggak tahu ya, coba kalau kalian yang udah nonton film ini, gue pengen tahu kalau kalian nangisnya tuh gara-gara apa. Lagi-lagi kalau relate jangan digabungin sama sisi objektifnya ya. Tapi tetap bagus. Buat gue akan kasih final score 7,7/10 alias mediocre. Ya, gue ngerasa film ini tetap layak untuk kalian tonton. Ya, ini film juga didistribusikan oleh A24 ya. A24 ya, lu nonton semuanya lah, wajib lah. Meskipun ini nggak unik ya kali ini ya film A24 yang ini. Tapi gue cukup puas dengan acting dari Florence Pugh dan Andrew Garfield. Chemistry-nya bagus banget. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.